Oke Pak, mungkin bisa diceritakan Pak Ustadz gimana pengalamannya ketika mengambilan sumpah di ruang isolasi COVID rumah sakit? Baik, saya ceritakan kronologis awal dari tugas yang saya harus emban menjadi rohaniawan Pak Wakil karena beliau sedang sakit. Awalnya berdasarkan rapat pimpinan kepala kantor itu dengan pihak pemerintah daerah bahwa pelantikan itu akan dilaksanakan di masing-masing daerah, ya. Nah, berdasarkan keputusan rapat tersebut, Pak Kepala Kantor itu akan menjadi rohaninya Pak Wali Kota, kan di Wali Kota diadakannya. Nah, kemudian saya sebagai Kasih Bimas itu ditujuk atau ditugaskan menjadi rohaniawan Pak Wakil, Pak Imam di rumah sakit karena beliau sedang sakit ya, sedang ya katakan mungkin di ruang isolasi ya. Ya awalnya sih saya menganggap bahwa itu biasa karena kan sudah kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan gitu kan. Karena seringlah kita laksanakan tugas itu gitu kan menjadi rohaniawan. Tidak hanya baru kali ini gitu kan. Ya, cuma mungkin istimewanya pada kegiatan kali ini ya, menjadi rohaniawan Pak Wakil itu ya karena di ruang isolasi ya, beliau sedang diisolasi karena terpapar COVID begitu ya. Mau tidak mau kita yang masuk ke ruang isolasi itu harus mengikuti prokes yang berlaku kan begitu, baik dari aturan yang ada dari pemerintah ataupun dari pemerintah aturan rumah sakit yang menukil pada aturan pemerintah. Tahu kalau Bapak harus mendampingi Pak Wakil. Saya katakan tadi, jadi itu berdasarkan rapat pimpinan, jadi kepala kantor rapat sebelum pelaksanaan segitu, kalau nggak salah beberapa kali rapat lah kepala kantor itu rapat dengan pihak pemerintah daerah, mungkin protokol ya, protokol pemerintah daerah bagian pemerintahan mungkin gitu kan, rapat di sana. Nah, ketika schedule awal itu akan dilaksanakan pelantikan secara Zoom, maka tadi saya bilang, jadi Pak Kepala itu ditugaskan untuk menjadi rohaniawan Pak Wali. Gitu. Kalau Bapak, maksudnya perasaan Bapak ketika Bapak tahu harus bertugas di rumah sakit seperti itu? Awalnya karena tugas itu sudah biasa ya, sudah bisa kita lakukan. Ya, saya tidak berpikir bahwa harus seketat itu gitu kan, harus pakai apa ya, begini begitu karena kan ya sebenarnya tugas itu sudah biasa kita lakukan gitu kan, Bimas itu dimasukkan itu gitu kan. Nah, karena mungkin kita akan memasuki ruangan yang isolasi begitu ya, isolasi bagi pasien yang terpapar COVID, ya tegan juga pada awalnya, apalagi ketika saya membuat pernyataan tersebut gitu kan, ini saya resiko saya tanggung sendiri ketika saya terpapar kan begitu. Ya, sambil komat kami hati saya dan mulut saya, ya Allah, mudah-mudahan saya dipelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya bilang kayak gitu ya. Tapi sempat mungkin ada perasaan untuk Saya Bismillah, saya Bismillah karena tugas yang diamankan oleh pimpinan gitu kan. Saya Bismillah ya dengan tadi dengan pernyataan yang sudah kita buatkan konsekuensinya ya tapi dengan harapan mudah-mudahan konsekuensi itu tidak berisiko buat saya pribadi yang melaksanakan tugas. Artinya tidak ada perasaan untuk mau mundur dari tugas itu? Kalau Nggak tugas ada? insya Allah selama itu memang tugas yang saya jalankan dengan Bismillah, tidak ada perasaan-perasaan itu, siap saya laksanakan. Ini pengalaman pertama Pak pastinya? Kalau dalam posisi dan kondisi di ruang isolasi yang harus mematuhi protokol kesehatan itu, ya biasanya kan hanya menggunakan masker, misal biasa begitu kan, tidak harus pakai APD, tidak harus kita dikawal oleh suster segala macam begitu kan, dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Ya sebetulnya pengalaman pertama, tapi kalau untuk pengambilan atau menjadi rohaniawan di sesi-sesi lain, ya sering sudah kita lakukan. Tapi untuk di rumah sakit baru ini? Kalau yang di rumah sakit baru sekarang. Kalau keluarga sendiri seperti apa Pak? Maksudnya? Keluarga Bapak sendiri mengetahui Bapak harus menjalankan tugas? Artinya kita juga kan sebelumnya nggak bilang sama orang rumah gitu kan, sama keluarga, bahwa memang tugas itu kan sudah biasa kita lakukan. Tugas menjadi tugas, katakan mungkin di kementerian itu mungkin yang dijadikan itunya di sektornya adalah Bimas kan gitu, di masyarakat Islam. Ketika memang itu rohaniawannya dibutuhkan Islam kan gitu. Artinya saya nggak perlu nggak ceritakan kepada keluarga gitu kan. Tapi ketika prosesi berjalan, kemudian pihak protokol juga moto gitu kan, saya sampaikan foto-foto itu ke rumah gitu loh. Ini benar Bapak katanya kok
nggak kelihatan sama sekali kan, nggak kelihatan apa-apanya gitu kan. Support juga sih, ya mudah-mudahan karena tugas Pak, mudah-mudahan tidak ada apa-apalah itu. Oh, sempat kaget tapi ya dari keluarga Oh sendiri. iya pasti kaget, cuman kagetnya itu juga tanda tanya gitu kan, ini bener apa bukan sih, kan nggak kelihatan sama sekali gitu kan. Apa yang mencerminkan diri saya pribadi itu kan nggak tahu orang gitu kan. Makanya ketika mungkin dibalik itulah mungkin yang jadi keistimewaan, siapa dibalik itu kan gitu. Kalau Pak Wakil kan biasa, karena kan beliau yang terpapar, artinya kan hanya pakai pakaian bias biasa gitu kan. Ya, saya kan tertutup rapat sama sekali. Pak, itu ada apa ya, persiapan Bapak sebelum menjalankan tugas, minum vitamin atau apa gitu Pak? Saya kira untuk persiapan sebelumnya bagian kabel pemerintah itu telepon Pak Haji, Pak Ustadz sudah punya surat keterangan antigen, memang harus saya bilang gitu kan. Nah, sehingga saya hubungi protokol, Pak, saya sampai saat ini sudah kadaluarsa antigen saya nggak punya keterangan. Ya udah Pak Haji datang aja, nanti akan ada surat pernyataan kok. Jadi persiapan tentang apa yang saya akan laksanakan itu saya kira memang lebih biasa kita lakukan, nggak ada peristiwa istimewa sebenarnya. Nggak ada minum vitamin atau makan apa atau apa? Nah, ya, tadilah dengan dasar tugas, dengan niat Bismillah, mudah-mudahan tugas ini juga dengan Allah kan begitu menurut saya. Nah, kemudian saya mau tidak mau harus menjalankan itu ya, dengan ya tentunya penuh kekhawatiran ya, was-wasan ya, karena pernyataan tadi ya siap menanggung risiko ketika mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Udah Bismillah ya, karena mungkin panggilan tugas yang harus saya laksanakan ya mau saya laksanakan gitu. Nah, begitu proses berjalan gitu kan, kita sebagaimana biasa ya saya menggunakan APD yang sudah disiapkan di rumah sakit begitu kan, dengan dipandu suster dari saya pertama datang ke ruangan sampai prosesi itu saya katakan mungkin dipandu oleh suster gitu ya, Bapak harus begini ya, mau tidak mau menjalankan gitu. Sampai Al-Qur'annya pun dibungkus gitu, jangan sampai tersentuh dengan orang lain gitu kan. Ya saya serahkan untuk di sesuai dengan aturan protokol kesehatan lah gitu kan. Ya alhamdulillah saya jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu ya. Dan juga sampai saat ini juga alhamdulillah saya ya dalam kondisi sehat, mudah-mudahan sehat lah. Jangan dari pernyataan yang saya buat itu mudah-mudahan tidak terjadi betulan begitu ya. Dan sampai nanti saya akan melaksanakan itu, kemudian juga ya risiko saya ambil sendiri kan begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga itu semua gitu kan, sehingga tugas yang sudah saya jalankan gitu kan kemudian juga tidak berdampak pada diri saya pribadi kan begitu. Dan satu di jalan jam 9, tapi hampir kurang lebih jam setengah 11 lewat lah baru dilaksanakan. Sebelumnya saya hadir lebih awal gitu kan, memenuhi administrasi yang harus saya lakukan. Yang pertama membuat pernyataan bahwa pada intinya dari pernyataan tersebut ya, ketika nanti terjadi suatu hal di luar yang tidak diinginkan begitu ya, itu menjadi risiko pribadi gitu kan. Jadi artinya menanggung risiko, siap menanggung risiko lah begitu ya, karena kan masuk ke ruang isolasi TEA kan gitu, yang memang sangat selektif masuk ke dalam TEA gitu kan. Nggak semua perawat pun, dokter pun harus memakai APD yang lengkap gitu kan. Nah, oke lah saya buat gitu kan, saya buat berdasarkan petunjuk dari protokol Pak Wakil, saya buatkan. Langsung saya menuju ke atas gitu kan. Itu pun ada beberapa macam ya, semacam kayak apa sih, perhatian khusus lah gitu kan. Saya harus menggunakan APD yang tidak biasa saya gunakan gitu kan. Ternyata ya begitu penatnya pakai APD itu begitu kan. Saya belum melaksanakan tugas saja ya, karena disitu menunggu beberapa menit atau ya sebelum dilaksanakan, karena kita langsung mengikuti alur yang dilaksanakan di gubernur ya, di Bandung sana gitu kan. Jadi kita via virtual, via Zoom ya, ketika proses yang dilaksanakan baru kita laksanakan. Nah itu ya karena saya mengemban tugas amanah dari pimpinan, karena mungkin leading sektor biasanya ya, walaupun kita punya tim nih untuk yang rohaniawan Islam biasanya dari Islam, dari masyarakat
Islam gitu kan. Ya kantor keseharian saya di tadi Kementerian Agama Kota Depok, Jalan Bukit Raya, Sumajaya, gitu kan. Keseharian saya di organisasi bimbingan masyarakat Islam. Gitu. Artinya sudah berapa lama Pak Bapak menekuni untuk sering jadi rohaniawan di... Saya tugas di Bimas itu kurang lebih baru setahun, keluar 2 tahun kurang lah, setahun 8 bulan. Tapi memang sering mengambil sumpah jabatan rohaniawan. Iya, karena kan sekarang kan seluruh jabatan profesi itu harus disumpah. Apoteker, kemudian juga perawat, bidang misalnya, dokter gitu kan. Kemudian juga jabatan-jabatan fungsional, segala macam itu ketika instansi lain membutuhkan pertanian pasti bersurat kepada Kementerian Agama. Nah kita disposisi untuk melakukan tugas itu. Selain dengan pejabat dari eksekutif, ada pejabat lain mungkin Pak? Dari kalangan pendidikan, akademisi di kampus UI misalnya, itu sering. DPRD juga? DPRD misalnya. DPRD Kota Depok ya? DPRD Kota Depok. Oh, sudah memang biasa Bapak lakukan itu ya? Iya, Oke. bisa kita lakukan itu. Jangan lupa subscribe ya.